Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Nah, kali ini kita akan mereaction kasusnya Tom Lembong. Nah, ini sohibnya Tom Lembong ya, Abah. Silakan disimak ya anak-anak Abah ya. Nah, si Abah ini diwawancarai salah satu podcast ya, dan dia menjawab pakai bahasa Inggris. Nah, ini pernyataan Anies dulu yang mendukung Tom Lembong, menguatkan Tom Lembong ya. Ya, sudah tersangka korupsi masih didukung ya. Nah, dia ini diwawancarai salah satu podcast dan jawabannya itu memang dalam bahasa Inggris. Ya mungkin biar nggak semua orang tahu. Tapi dikupas habis oleh seorang ibu-ibu ya. Nah, si Anies ini lucu ya. Mungkin sudah pesimis ya, Tom Lembong ditangkap dan dia kayaknya mau out dari negara ini ya. Dia mau pergi dari negara ini mungkin. Ya, mungkin mau ke BBB ya, nyalon ketua BBB atau gimana, atau mungkin jadi presiden negara mana ya, nggak tahu, mungkin balik ke Yaman atau kemana. Dan juga akan kita simak ya pernyataan Mahfud MD tentang kasus Tom Lembong ini, apakah ada rekayasa atau tidak. Dan ini menggelegar ya pernyataan Jaksa Agung Pak Burhanuddin ya di depan seluruh anggota DPR Komisi 3 ya terkait tuduhan rekayasa kasus Tom Lembong. Ya, dia mengklarifikasi langsung. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan sama ini. You go on, and then you say this. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka, Marktstaat. I always said this, that my love to Indonesia is an unconditional love. Sometimes we love Indonesia with syarat. Bersyarat. What are the syarat? Hukum berjalan baik. Meritokrasi ada. There is meritocracy. Law and order were there. And then equality is there. All of these requirements. And when we see those requirements absence, suddenly expression like, I want to live in Indonesia. I wanna switch citizenship. A lot of we would say that. I want to just stay away from Indonesia. Yes, exactly. A lot of young people are losing hope. That's the main thing and that I hear. That's what I said. The message is, Tom, you are going through very difficult situations that may not be happening in a countries where law and order has been institutionalized much better than ours. So you experience this because of the uniqueness of circumstances that Indonesia has today. The message is, don't stop loving Indonesia the way you have always been. Say that. I want to just stay away from Indonesia. Yes, exactly. Anies lagi di broadcast ya membicarakan masalah Tom Lembong. Anies kan ada statusnya dia kemarin ya, dia bikin status untuk Tom Lembong dibacakan sama anak laki-laki nih. Di status Anies itu berisi, Tom jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini ya. Terus Anies juga bilang negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka. Anies ini lucu, koruptor kok mau dibela-bela, ya? Harusnya koruptor itu jangan dibela, Anies. Kasih dulu pengadilan, ya, mengadilinya. Nanti setelah itu, apa keputusannya, baru kau bikin status. Kalau kau bikin status seperti ini, ya nampak kali kau bela Tom Lembong. Kau bilang di sini kan negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka. Kan nggak pantas kau bikin seperti ini. Kau beranggapan Tom Lembong itu ditangkap bukan berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kekuasaan.
Anies. Koruptor itu bukan dilindungi, Nis. Diserahkan. Ya. Lagian kasih dulu lah pengadilan berjalan. Nanti kita tengok hasilnya. Kan nanti ada, setelah diadili nanti kan ketahuan tuh. Ya, dia koruptor, korupsi apa enggak. Kalau sekarang kau bikin status seperti ini, nampak kali kau bela Tom Lembong. Tom Lembong itu kalau nggak bersalah nggak mungkin ditangkap. Kalau dia nggak koruptor, korupsi, ya nggak mungkin ditangkap. Bukan karena orang yang sedang berkuasa yang menangkapnya. Ya. Itu berdasarkan hukum di Indonesia. Anies juga bilang, ya seolah-olah Anies ini ya, dia sangat mencintai Indonesia tanpa syarat. Dia bilang, I always say this, that my love to Indonesia is an unconditional love. Dia bilang cinta dia kepada Indonesia itu tanpa syarat. Terus dia bilang juga, sometimes we love Indonesia with syarat. Ya terkadang kita mencintai Indonesia itu harus dengan syarat. Terus dia bilang, what are the syarat? Apa itu syarat? Syarat itu kata Anies hukum berjalan baik. Habis itu meritokrasi. Meritokrasi itu seperti memberikan kesempatan memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan. Ya kalau saya salah tolong dikoreksi. Terus kata Anies juga, ya kan? Where there is meritokrasi, law and order, where there, and then equality is there. All of these requirement. Maksud Anies itu apa namanya? Kayak apa ya? Menerjemahkan itu saya susah. Kayak jika ada meritokrasi, jika ada hukum dan ketertiban, maka ada kesetaraan. Semua itu persyaratan menurut Anies. Terus dibilang Anies, ya, kalau we see, ya, and when we see, dan ketika saya melihat, ya, those requirement absence, ya, ketika Anies melihat persyaratan itu sudah tidak ada, ya, suddenly expression like macam dia tuh tiba-tiba tuh ekspresinya seperti I wanna live Indonesia, I wanna switch my citizenship, I wanna stay away from Indonesia. Maksud Anies itu kan ketika dia tidak melihat lagi persyaratan itu sudah tidak ada, ketika dia melihat persyaratan itu sudah tidak ada, Anies ini kepingin rasanya tuh meninggalkan Indonesia, bertukar warga negara, ya, pergi jauh dari Indonesia. My suggest to you, Anies, ya, if you think, ya, you wanna live Indonesia, you wanna switch your citizenship, and then after that you wanna stay away from Indonesia, my suggest to you, carry on, go ahead, soon as you can. Ya, kalau Anies Baswedan berpikiran dia mau meninggalkan Indonesia, ya, mau bertukar kewarganegaraan, mau pergi jauh dari Indonesia ini, silakan Nis. Kalau boleh lebih cepat lebih baik. Karena apa? Semenjak kau kalah di Capres, coba kau tengok pendukung kau tiap hari demo buat keributan di negara Republik Indonesia ini. Seharusnya kau kan bisa bilang sama mereka, ya, tak perlu lagi demo, kan? Kau terima kekalahan, tak usah lagi sibuk-sibuk kan mau mencari-cari kesalahan pemerintah. I think you smart, but now I know you not smart. Ya, Anies ini saya ya pribadi, saya pikir orang pintar, ternyata cuma pintar merangkai kata-kata. Harusnya Anies ini modelnya kayak gini, makanya nggak bisa kemarin nggak ditakdirkan Allah menjadi presiden karena belum layak kau memimpin di negara Republik Indonesia ini. Karena di hati kau masih ada sifat macam iri hati dengki itu masih ada. Kalau seandainya kau nggak punya rasa itu, kau nggak mungkin bilang Indonesia ini bukan negara berdasarkan kekuasaan. Ya, Anies Baswedan
Anies Baswedan ini bagi saya pribadi ya, kayak bermuka-muka, casing aja nampak baik, padahal busuk juga. Terus Anies bilang, ya, that's why I said, the message is Tom. Ya, dia kasih message tuh macam apa ya, pesan ya untuk Tom. Tom, you are going through very difficult situation. Maksudnya itu si Tom ini sekarang ini mengalami situasi yang difficult tuh berat ya, kayak rumit gitu kan. Terus dibilang Anies lagi, ya, that may not be happening in a country where law and order has been. Maksudnya itu ini tidak akan terjadi ya di negara yang hukum dan ketertibannya itu masih terjaga. Maksud Anies itu negara kita ini ya kan, hukum dan ketertiban itu sudah tidak terjaga, makanya si Tom itu ditangkap. Nis, kau jangan suka bela-bela koruptor, Nis. Ya, kalau orang koruptor itu bukan dibela, diserahkan ke pengadilan, kayak gitu. Jangan mentang-mentang Tom itu kawan kau mau kau bela-bela aja. Ataupun kau tunggu aja nanti proses pengadilan, kau tunggu aja betul nggak terbukti dia bersalah. Kalian kan sekarang ini kan, ya seolah-olah Tom Lembong itu tak bersalah, ya pemerintah yang berkuasa yang menangkap Tom Lembong itu. Rupanya ajaran dari kau, pemikiran kau seperti itu, jadi semua anak buah kau ikut. Ya, for you Anies ya, if you think you wanna leave Indonesia, you wanna stay away from Indonesia, you wanna switch your citizenship, ya, carry on, go ahead soon as you can. Because why? Ya, you only make a trouble in Indonesia. Kalau Tom Lembong dikriminalisasi nggak? Kalau menurut saya enggak. Enggak. Tapi dianalisis oleh orang dikriminalisasi. Dikriminalisasi dalam arti gini kalau saya. Kriminalisasi orang tidak melakukan sesuatu lalu dibuatkan peristiwa dia telah melakukan tindak kriminal, tindak pidana. Nah, kalau Tom Lembong itu tindak pidananya memang ada. Oke. Kalau politisasi iya, mungkin. Mungkin. Ya, mungkin politisasi bukan kriminal. Karena begini, simple kok. Orang yang bisa didakwa korupsi itu asal cukup dua alat bukti. Satu, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Itu sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 sudah begini bunyi undang-undang. Korupsi itu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Oke? Yang kedua, dengan cara melanggar hukum. Melanggar aturan. Yang ketiga, merugikan keuangan negara. Nah, kalau ini terpenuhi ya sudah korupsi. Dan menurut saya hasil ekspos jaksa kepada publik, Tom Lembong itu melakukan itu. Pertama, dia tidak memperkaya diri sendiri, tidak ada aliran dana ke dia, tetapi dia memperkaya orang lain. Yaitu perusahaan yang diberi izin mengimpor gula. Keuntungannya banyak. Ya, pasti. Melanggar hukum, karena pada waktu itu ada larangan impor gula. Kecuali dalam keadaan tertentu dan harus ke BUMN yang mengimpor yang ngurusin. Yang ngurusin. Lalu yang ketiga, kerugian negaranya kan udah dihitung. Iya. Misalnya soal pajak, perbedaan harga dari 13.000 ke 16.000 dan sebagainya. Jadi Tom Lembong itu tidak kriminalisasi, tapi menurut saya dipolitisasi. Karena apa? Menteri-menteri sesudah Tom Lembong melakukan hal yang sama. Sebentar. Jadi menurut Bapak, Tom Lembong memang salah? Tom Lembong dalam sementara ini saya menganggap jaksa benar menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Oke, saya simpulkan ya Pak ya. Tom Lembong memang salah, tapi kenapa menteri lain tidak diperiksa? Iya, itu pertanyaannya. Menteri sesudah dia, harusnya kan nih Tom Lembong 2016. Harusnya nih mundur dari tahun 2024 kan. Yang Menteri Perdagangan 2024 siapa? Mungkin tidak ada 2024 karena udah ganti misalnya. Tapi ini Menteri tahun 2023 itu banyak
Melakukan hal yang sama nggak? Melakukan gitu? hal yang sama, Harus iya diperiksa. ada, sudah ada datanya. Itu udah ada datanya, sudah terpublikasi. Ini jauh lebih banyak dari Tom Lembong. Yang sebelum tahun 2003 juga sama, melakukan hal yang sama. Yang sebelum itu juga sama. Jadi itu kan sesudah Tom Lembong itu ada Enggar. Lalu ada Agus Parmanto, lalu ada Lutfi, lalu ada Zulkifli Hasan. Semua melakukan hal yang sama dan ada angka perbandingannya dengan Tom Lembong. Mereka melakukan hal yang sama dengan jumlah yang lebih besar. Nah, ini menteri-menteri lain yang seharusnya lebih dulu, lebih dekat dengan peristiwanya, gitu ya. Peristiwa ini kan lebih dekat, bukan lebih dulu, tapi lebih dekat dengan keadaan sekarang. Kenapa tidak ini dulu lalu berjalan mundur? Jangan dari sini lalu mau melompat ke depan, itu orang menganggapnya itu politisasi. Karena itu orang berpikir bahwa ini politisasi. Ya. Sehingga orang mengatakan kriminalisasi. Maka saya tidak percaya kalau kriminalisasi. Kalau politisasi, saya percaya. Untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Jaksa Agung, nanti digambarkan saja karena pertanyaannya mungkin hampir berhubungan. Nanti kita akan bisa adakan pendalaman lagi Pak Jaksa Agung, mungkin nanti dengan jam teknis dan Pak Jaksa Agung atau jam-jam tertentu di kesempatan yang lain. Dan ini akan mungkin lebih khusus lagi bicara tadi, kita sebetulnya tidak bicara kasus per kasus Pak. Kita secara keseluruhan, tadi kalau masalah tadi rata-rata membahas perkara Tom Lembong itu hanya bagian masukan. Sebetulnya ada perkara-perkara lain yang tadi menjadi masukan dari kawan-kawan yang nantinya kita akan perdalam di kesempatan yang lain. Silakan Pak Jaksa Agung. Baik, mungkin saya prolog aja dulu. Untuk kasus Tom Lembong sama sekali kami tidak pernah ada masuk soal politik. Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media, nanti akan saya minta Jampisus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Nanti Jampisus akan menyampaikan apa dan mengapanya. Baik. Karena waktunya saya singkat sekali. Masyarakat mengatakan itu Tom Lembong tidak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain, termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi, unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi. That, di garis bawah ya, memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, perusahaan lain, apapun itu, intinya adalah memperkaya orang, perusahaan, dan itu sejenis itu. Tapi apakah mereka-mereka ini akan menerima pernyataan dari Pak Mahfud MD? Oh, tentu tidak. Bahkan di video gue sebelum-sebelumnya nih, video gue yang ini, gue udah jelasin tuh. Tapi dibilangnya, lo tuh ngerti apa sih? Iya, gue gak ngerti apa-apa. Nah sekarang nih Pak Mahfud MD nih yang ngomong udah pasti ngerti hukum. Gimana? Masih bakal dibantahkan juga. Bahkan di video gue udah bilang kasusnya masih panjang, bahkan sidang itu bakal transparan kok, tenang aja, tinggal ikutin aja nanti kasusnya gimana. Dia itu masih jadi tersangka, belum jadi terdakwa, belum jadi terpidana, masih ada tahapannya lagi nih. Baru jadi tersangka, santai aja, nanti juga sidangnya masih berbulan-bulan tuh. Orang 271 triliun juga masih berjalan kok kasusnya, apalagi ini kan. Selalu aja kalian itu nggak perlu membela sampai tumpah darah titik penghabisan gitu. Dapat apa sih? Itu tadi kan hubungan Bapak dengan Pak Prabowo, ya. Dengan Pak Jokowi, Pak. Baik dengan Pak Jokowi. Saya rasanya ya, saya tidak pernah satu kalimat pun itu mendengar Pak Jokowi itu menyerang atau menyalahkan atau menegur saya sampai hari ini. Dengan perbuatan saya yang sejak bulan
Agustus itu ngeritik keras, tapi saya enggak pernah melihat Pak Jokowi itu berbicara bahwa enggak itu enggak benar ini. Enggak pernah. Bantahan-bantahan seperti itu yang mengarah ke saya enggak ada. Saya ketika pamit juga baik-baik dengan Pak Jokowi. Ada seorang menteri dipanggil oleh Pak Prabowo pada periode kedua dia. Pertama menjabat menteri dalam negeri, ya Pak Cahyo lah, terus terang Pak Cahyo. Sesudah itu bersama saya dia menjadi Menpan. Nah sesudah menjadi Menpan tuh dia dipanggil Pak Prabowo, Pak Jokowi, dipanggil Pak Jokowi, bangga sekali bercerita dengan saya. Pak Mahfud tadi bicara dengan Pak Jokowi lama. Ini masalah pembubaran lembaga-lembaga yang tidak efisien lama. Lah ya, kan itu biasa enggak. Dulu saya 1 periode enggak pernah dipanggil, enggak pernah ditegur. Ini Cahyo. Dan saya bilang, Pak, saya ini sering lah dipanggil Pak Jokowi. Itu ada yang salah, Pak. Enggak, saya sering dipanggil Pak Jokowi. Saya heran. Masa saya dipanggil Pak Jokowi sering, saya bilang. Bicara hak asasi manusia, bicara penegakan hukum, bicara ini saya dipanggil. Bukan dipanggil rapat, dipanggil berdua. Iya, ngobrol gitu kan. Ngobrol. Ide berbagi pendapat gitu kan. Iya, saya jalan tuh dengan Pak Jokowi. Ada menteri lagi yang pertama itu jadi menteri hampir 2 tahun. Nah sesudah diberhentikan di reshuffle tuh dia bilang ke saya itu jadi menteri enggak pernah lo bicara berdua dengan Pak Jokowi loh. Mestinya kan datang ya atau dipanggil. Ini tugasmu laporkan setiap ini. Tapi bisa nggak sih menteri itu minta waktu gitu Pak? Oh bisa, saya minta waktu. Mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Aku butuh perhatian, tapi tak kau hiraukan. Sorry ya. Aku butuh kasih sayang.